Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Wijayanti. Saya Hatamul Aulad Sabakin Ginadzikri. Saya Meriana Ulfah. Saya Muhammad Afdan Sifa. Dan saya Muhammad Fikri Ramadhani. Kami dari kelompok 4 kelas 9E MTS Negeri 1 Cirebon ingin menyampaikan materi pelajaran SKI bab 4, kearifan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura. Kearifan lokal di Jawa. 1. Tahlilan. Tahlilan ialah upacara atau selamatan yang dilakukan umat Islam untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Tahlilan dilakukan selama 7 hari 7 malam. 2. Pengajian. Pengajian ialah kegiatan yang menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain. Biasanya disampaikan oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Tujuannya adalah untuk menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan. Dan 3. Peringatan Hari Besar Islam ialah suatu acara untuk memperingati hari-hari besar dalam sejarah Islam. Perayaan hari-hari besar tersebut ditandai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. 4. Takbiran. Takbiran dilakukan pada malam 1 Syawal dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola ataupun berkeliling kampung. 5. Penanggalan Hijriah. Masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya menggunakan perputaran matahari. 6. Grebeg. Grebeg adalah sebuah tradisi Jawa untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. 7. Sekaten. Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Maksud dari sekaten adalah syahadatain. 8. Selikuran. Maksudnya adalah tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. 9. Megengan atau dandangan. Upacara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. 10. Suranan. Suranan dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Pada bulan tersebut masyarakat berziarah ke makam para wali. Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur sura yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 11. Nyadran. Istilah nyadran berasal dari kata sadran dalam bahasa Jawa yang artinya ziarah atau nyekar. Dalam bahasa Kawi adalah kata sadra yang artinya upacara peringatan hari kematian seseorang. 12. Lebaran ketupat. Lebaran ketupat disebut juga dengan Bagda Kupat, dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras atau janur atau daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat. Tradisi dan upacara Islami di Sunda. 1. Upacara mengandung 7 bulan atau tingkeban. Upacara tingkeban adalah upacara yang diselenggarakan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Hal itu dilaksanakan agar bayi di dalam kandungan dan ibu yang melahirkan akan selamat. Tingkeban berasal dari kata tingkeb yang artinya tutup. 2. Upacara Reuneuh Mundingan. Upacara Reuneuh Mundingan dilaksanakan apabila perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan tapi belum melahirkan juga. Upacara ini diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua itu segera melahirkan. 3. Upacara memelihara tembuni. Tembuni atau plasenta dipandang sebagai saudara bayi karena itu tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus diadakan upacara waktu menguburnya atau menghanyutkannya ke sungai. Upacara memelihara tembuni dimaksudkan agar bayi itu selamat dan kelak menjadi orang yang berbahagia. 4. Upacara gusaran. Gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud upacara gusaran ialah agar gigi anak perempuan itu rata dan terutama agar nampak bertambah cantik. Upacara gusaran ini dilaksanakan apabila anak perempuan sudah berusia 7 tahun. 5. Upacara sepitan atau sunatan. Upacara sunatan atau khitanan dilakukan dengan maksud agar alat vitalnya bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai umat Islam. 6. Cucurak. Cucurak berasal dari kata curak-curak yang diartikan dengan kesenangan atau suka-suka. Acara cucurak biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda. Selain itu, makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama-sama.
Tradisi dan upacara Islami Madura. 1. Sholawatan. Sholawatan di Madura dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Jika pada umumnya sholawatan dilaksanakan di dalam masjid, kegiatan sholawatan masyarakat Madura ini diselenggarakan di rumah-rumah. 2. Kebudayaan rokatase atau petik laut. Tradisi rokatase dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar diberikan keselamatan dan kelancaran rezeki dalam bekerja. Kebudayaan rokat. Kebudayaan rokat yang ada di Madura dilakukan dengan maksud jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, maka harus diadakan acara rokat. Acara rokat ini biasanya dilaksanakan dengan mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura dan sembari dibacakan macopat. Tradisi Maulid Nabi. Di Madura acara ini dikatakan Muludan, yang mana dalam acara itu biasanya diisi dengan pembacaan berjanji dan sedikit selingan ceramah keagamaan yang menceritakan tentang akhlak sang Nabi pada masanya untuk dijadikan sebagai suri tauladan demi kehidupan saat ini.